Ya, pemirsa, lantas apa akar masalah dari tambang ilegal dan seberapa serius dampaknya terhadap industri tambang nasional? Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan APNI, Bapak Osko Alfriadi Letunggamu. Selamat siang, Pak Osko. Selamat siang, Vini. Ya, Semoga Pak Osko, semua. bagaimana Anda melihat pernyataan Presiden soal kerugian 300 triliun akibat tambang ilegal di Bangka Belitung? Apakah angka itu realistis untuk di satu daerah atau bahkan bisa lebih besar, Pak Osko? Ya, memang setiap daerah berbeda-beda. Namun yang Pak Presiden sampaikan 300 triliun terjadi di dunia timah ya, di Bangka Belitung. Ini merupakan angka yang luar biasa juga ya, karena kita tahu juga bahwa kabupaten provinsi Bangka Belitung juga tidak terlalu besar secara daerah, namun ternyata kekayaan alamnya sangat luar biasa. Nah, 300 triliun ini memang kita lihat sangat realistis, terutama karena ini kan total kerugian negara. Nah, yang kita pentingkan adalah di sini untuk terkait dengan kerusakan lingkungan dari jaringan pertambangan dan juga tata niaga timah yang ilegal. Jadi kalau kami melihat ya, kalau kami kan dari nikel melihatnya ini pasti dari nilai yang loss itu adalah nilai penjualan ore. Itu berdasarkan yang kami baca data-datanya hampir kurang lebih 271 triliun. Dan kemudian pajaknya, di sini ada beberapa kerugian seperti PNBP, pajak, royalti, PPh, dan bea keluar itu 35 sampai 4 triliun. Dan juga kerugian dari segi faktor kerusakan lingkungan ya, biaya reklamasi dan juga pemulihannya kurang lebih 20 sampai 25 triliun. Ini berdasarkan dengan reklamasi dari tambang yang terbuka kurang lebih 60 sampai 80 juta per hektar biaya tersebut. Maka angka 300 triliun itu menurut kami yang memang itu realistis yang disebutkan oleh Pak Presiden. Oke. Dan sejauh mana maraknya tambang ilegal ini menekan kinerja perusahaan yang berizin dan taat aturan, Pak Osko? Apakah sekedar dari sisi ekonomi atau juga menyangkut reputasi dan juga kepercayaan investor? Ya, tekanan dari tambang ilegal ini terhadap perusahaan yang seperti kita ya, yang taat aturan dan juga asosiasi kami ya, sangat signifikan sekali. Karena kan mereka beroperasi tanpa kewajiban ya, seperti membayar pajak, juga mereka membayar royalti, mereka juga tidak ada biaya lingkungan, tidak ada biaya reklamasi. Otomatis biaya produksinya mereka jauh lebih rendah dari kami. Nah, akibatnya pelaku legal yang seperti kita ini yang mengikuti aturan, membayar PNBP, membayar pajak, ya kita pasti justru kita ini kalah bersaing di pasar yang sama gitu. Mhm. Ini sebenarnya bukan cuma sekedar unfair competition ya, tapi ini kan systemic distortion dalam industri kita ya, itu industri pertambangan. Karena banyak perusahaan ya, juga terutama juga di anggota-anggota kami yang akhirnya menunda ekspansi, menahan juga investasi alat beratnya, bahkan juga mengurangi tenaga kerja. Karena pasar domestik banjir dengan hasil tambang yang ilegal, yang juga tidak bisa kita lacak asal usulnya. Jadi tekanan ini langsung terasa di kinerja keuangan dan laporan keuangan kami yang patuh terhadap regulasi dan juga peraturan dari pemerintah. Oke, pelaku legal ini akan kalah bersaing ya. Dalam hal apa? Apakah dari harga komoditas atau juga hal lainnya, Pak Osko? Ya, ini kan juga akan berpengaruh kepada terkait dengan ini ya. Kita kan harga harga kita kan ditentukan dari HPM ya, harga patokan mineral kita. Nah, kemudian kalau misalnya seandainya mereka semua tidak membayar semua kewajiban yang harusnya dibayarkan, itu biar berbeda dengan kami yang harus membayarkan semuanya. Kayak jaminan reklamasi kami harus membayarkannya di depan. Jadi akan sangat berbeda dalam dalam dampaknya ke depannya. Kita juga reputasi kita juga terhadap kepada investor juga akan juga kepada kami yang taat ya, itu juga berpengaruh. Nah, karena pemain-pemain yang ilegal itu juga mempengaruhi market, bahwa investor-investor melihat juga kita juga seperti hal yang sama. Jadi kepercayaan investor juga terhadap kita juga kan juga akan menjadi seperti tidak sama. Mereka akan berpikir bahwa kita juga merupakan pelaku juga salah satunya gitu. Mhm. Berarti ini mempengaruhi harga jual komoditas tambang ya. Kalau misalnya untuk nikel terutama, Pak Osko, saat ini seperti apa keadaannya di lapangan? Ya, dalam konteks kita di nikel, ya, tambang ilegal kan menambah supply dari bayangan ya di pasar domestik kita. Karena mereka menjual ore di bawah dari harga patokan kita ya, pemerintah ya. Dan otomatis kan terjadi price undercutting. Ya, ini bagus sekali Pak Presiden kemarin ke Bangka ya, langsung lihat ke industrinya smelter. Karena bisa kita lihat dari smelternya. Kalau misalnya seandainya kita lihat bahwa
Kan semua dari RKAB terlihat. Kalau kita pasok dari para penambang ini sekian ton dan kemudian smelter menghasilkannya lebih besar, smelter lebih besar hasilnya daripada pasokan dari ore nikel itu ya, Ya. maka yang terjadi adalah kecurigaan kita adalah diduga bahwa industri atau processing plant atau yang disebut smelter itu membeli ore-ore nikel itu dari pasar-pasar yang gelap gitu atau dari penambang ilegal atau dokumen terbang gitu. Oke, banyak pihak menilai lemahnya pengawasan dan tumpang tindih izin tambang ini menjadi akar masalah. Kalau dari sisi pengusaha, di mana titik lemahnya pengawasan pemerintah yang paling nyata, Pak Osko? Kalau kita bicara dari tambang ilegal ya saya melihat ini bukan sekedar masalah kriminal, tapi masalah juga yang sistematik. Jadi tambang ilegal itu kan karena sistem perizinan dan pengawasan kita belum sinkron. Banyak pelaku legal tuh justru terganjal di RKAB tahunan yang prosesnya sangat panjang dan juga sering berubah. Sementara di lapangan pihak yang tak berizin ya malah bebas menambang tanpa kendali. Nah, perizinan lintas lembaga dan lintas kewenangan pusat daerah masih terlalu rumit. Kami melihat seperti itu. Dan juga adanya izin tumpang tindih, data IUP yang belum terintegrasi, dan juga koordinasi pengawasan yang belum sesuai sistem. Jadi solusinya bukan hanya penindakan, tapi juga pembenahan sistem dan sinergi kelembagaan dari hulu dan hilirnya. Gitu. Ini kami di Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, kami mendorong pembentukan Satgas Tambang Ilegal lintas dari lembaga ya seperti Kementerian ISDM, Polri, KLHK, pemerintah daerah dengan melibatkan kami dan ini asosiasi-asosiasi, kalau kami kan Asosiasi Penambang Nikel sebagai mitra verifikasi lapangan agar kita itu dalam penindakannya itu tepat sasaran gitu. Jadi yang legal jangan ikut juga dipukul atau diperlakukan yang sama gitu. Jadi yang ilegal ya diberantas gitu. Kan jangan sampai nanti penertiban semua ditutup dulu baru kemudian dilihat yang mana legal yang mana ilegal. Nah ini kan harusnya kalau punya satu sistem yang baik kan ya langsung yang ilegal yang ditindak, yang kami legal jadi tidak stop produksi kami juga gitu. Nah jadi ini penting gitu menurut kami juga bahwa di sini bahwa adanya RKB yang multi year ya tidak setiap tahun karena kami ini juga ada masalah juga dalam pengurusan RKB yang setiap tahun. Jadi kami kelelahan juga dalam kepengurusannya birokrasi yang setiap tahun kami harus perbaiki harus kami ajukan ya. Lebih baik ya. Iya. Ya kalau misalnya ada multi year RKB gitu jadi tidak perlu lagi kita jadi ada kepastian bahwa saya misalnya 1 tahun ini kita memproduksi 1 juta ton gitu. Nah kemudian tahun depan 1,2 juta atau 1 juta ton lagi tahun depan 1 juta ton. Maka kami punya produksi dalam alat-alat berat kami dan segala macam itu ada kepastian. Oh tahun depan kita akan mendapatkan lagi loh 1 juta. Jangan-jangan RKB tahun depan kita mandat lagi nggak jalan nunggu lagi gitu. Nah ini kan juga akan menghambat kami gitu. Para pelaku yang memang taat hukum dan taat regulasi. Oke, namun sejauh ini sendiri seperti apa sinergi antara pemerintah dan juga pelaku tambang resmi, Pak Osko? Apakah selama ini pelaku tambang resmi sudah dilibatkan dalam upaya menertibkan tambang ilegal, misalnya lewat kerjasama dengan aparat atau pemerintah daerah, Pak Osko? Selama ini sebenarnya pelaku tambang resmi sudah beberapa kali dilibatkan dalam upaya penertiban tambang ilegal, tapi masih parsial ya. Jadi bentuknya kita belum sistematik lah. Jadi pemerintah daerah sudah membuka kita ruang koordinasi dengan asosiasi seperti kami APNI dan juga perusahaan pemegang izin untuk berbagi data di lapangan, masuk informasi tentang aktivitas penambangan tanpa izin. Tapi mekanisme tindak lanjutnya sering tidak jelas ya. Laporan kita sudah sampaikan, tapi penindakan kadang berhenti di tengah jalan karena ya itu kewenangan lintas instansi dan belum ada satu komando penegakan, jadi saling menunggu aja. Jadi laporannya ada tapi eksekusinya yang kurang atau karena mereka harus perlu koordinasi. Nah inilah kita sejak awal di Asosiasi Penambang Nikel Indonesia kita mendorong pembentukan Satgas Tambang Ilegal lintas lembaga ya. Jadi ini sangat baik sekali dan kita ini bisa dijadikan juga yang saya sampaikan sebagai mitra verifikasi lapangan. Ya. Baik, laporan sebenarnya sudah ada tapi tindak lanjutnya yang nampaknya belum terlihat begitu ya Pak Osko di lapangan. Baik, kita akan lanjutkan dialog lebih dalam lagi tapi usai jeda yang satu ini Pak Osko. Investment Market Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami pemirsa.